Selamat datang di channel ini. Di video ini, kita akan membahas 40 soal dan pembahasan PPPK Penata Layanan Teknis lainnya 2025. Siapkan catatanmu dan mari kita belajar bersama untuk sukses PPPK 2025. Soal 1. Langkah pertama dalam pengelolaan surat masuk adalah A. Menyimpan dalam map. B. Membaca bersama staf. C. Memberi nomor agenda dan mencatat. D. Membuang surat tidak penting. Jawaban C. Memberi nomor agenda dan mencatat. Kita lihat pembahasannya. Surat masuk harus dicatat dan diberi nomor untuk ketertelusuran. Soal 2. Surat yang dikeluarkan dari instansi disebut A. Surat masuk. B. Surat keluar. C. Surat edaran. D. Surat niaga. Jawaban B. Surat keluar. Kita lihat pembahasannya. Surat keluar adalah surat yang dikirim ke pihak eksternal. Soal 3. Program Microsoft yang umum digunakan untuk membuat tabel adalah A. Word. B. PowerPoint. C. Excel. D. Paint. Jawaban C. Excel. Kita lihat pembahasannya. Excel digunakan untuk pembuatan tabel dan pengolahan angka. Soal 4. Penyimpanan dokumen digital sebaiknya dilakukan di A. Laci kantor. B. Rak arsip. C. Cloud storage atau server. D. Amplop surat. Jawaban C. Cloud storage atau server. Kita lihat pembahasannya. Data digital disimpan di cloud server agar aman dan mudah diakses. Soal 5. Yang termasuk standar pelayanan minimal (SPM) adalah A. Memberi pelayanan terbaik tanpa batas waktu. B. Memberi pelayanan sesuai standar dan waktu tertentu. C. Memberi pelayanan kepada siapa saja tanpa prosedur. D. Menunda pelayanan bila sibuk. Jawaban B. Memberi pelayanan sesuai standar dan waktu tertentu. Kita lihat pembahasannya. SPM mengatur batas waktu pelayanan minimal dan prosedur yang jelas. Soal 6. Saat membuat keputusan, sebaiknya berdasarkan A. Perasaan pribadi. B. Data dan fakta. C. Desakan teman. D. Perintah orang luar. Jawaban B. Data dan fakta. Kita lihat pembahasannya. Keputusan harus berdasarkan data, fakta objektif. Soal 7. Integritas dalam bekerja artinya A. Membela rekan kerja salah. B. Konsisten jujur dan bertanggung jawab. C. Menuruti semua permintaan atasan. D. Bekerja hanya untuk gaji. Jawaban B. Konsisten jujur dan bertanggung jawab. Kita lihat pembahasannya. Integritas berarti jujur dan bertanggung jawab tanpa pamrih. Soal 8. Kerja tim yang efektif adalah A. Semua tugas dikerjakan satu orang. B. Tugas dibagi dan diselesaikan bersama. C. Semua orang bekerja sendiri-sendiri. D. Hanya pimpinan yang bekerja. Jawaban B. Tugas dibagi dan diselesaikan bersama. Kita lihat pembahasannya. Kerja tim membagi tugas sesuai kapasitas masing-masing. Soal 9. Jika terjadi konflik dalam tim, yang terbaik adalah A. Membiarkan masalah membesar. B. Segera mencari jalan damai. C. Memihak salah satu pihak. D. Menyalahkan tim lain. Jawaban B. Segera mencari jalan damai. Kita lihat pembahasannya. Konflik harus segera diselesaikan dengan damai untuk menjaga kerjasama. Soal 10. Seorang pemimpin harus A. Selalu menyalahkan bawahannya. B. Memberikan contoh sikap dan kerja. C. Hanya memberikan perintah. D. Membiarkan tim bekerja tanpa arah. Jawaban B. Memberikan contoh sikap dan kerja. Kita lihat pembahasannya. Pemimpin sejati menjadi teladan bagi timnya. Soal 11. Dalam melayani masyarakat berbeda budaya, sikap kita harus A. Membedakan layanan. B. Memberikan layanan adil. C. Melayani yang seagama saja. D.
menghindari pelayanan. Jawaban B. Memberikan layanan adil. Kita lihat pembahasannya. Pelayanan publik harus adil tanpa diskriminasi. Soal 12. Contoh sikap menghargai keberagaman adalah A. Menolak ide orang lain. B. Menghargai pendapat semua pihak. C. Membeda-bedakan orang. D. Mempersulit pelayanan. Jawaban B. Menghargai pendapat semua pihak. Kita lihat pembahasannya. Menghargai semua pendapat mempererat hubungan sosial. Soal 13. Dalam pelayanan publik, yang utama adalah A. Keinginan pribadi. B. Kepentingan masyarakat. C. Kepentingan atasan. D. Kepentingan keluarga. Jawaban B. Kepentingan masyarakat. Kita lihat pembahasannya. Pelayanan publik fokus pada kepentingan masyarakat. Soal 14. Empati kepada masyarakat berarti A. Merasa lebih baik dari yang lain. B. Mengabaikan perasaan orang. C. Mampu memahami keadaan orang lain. D. Menghindari masalah masyarakat. Jawaban C. Mampu memahami keadaan orang lain. Kita lihat pembahasannya. Empati adalah memahami dan merasakan apa yang dirasakan orang lain. Soal 15. Jika ada warga kesulitan mengurus dokumen, sikap kita A. Membiarkannya. B. Menawarkan bantuan sesuai prosedur. C. Menolaknya karena repot. D. Menyuruh orang lain yang mengurus. Jawaban B. Menawarkan bantuan sesuai prosedur. Kita lihat pembahasannya. Pegawai harus membantu warga sesuai aturan pelayanan publik. Soal 16. Untuk menjaga keamanan data kantor, kita harus A. Membuka akses bebas untuk semua orang. B. Menyimpan data di tempat aman dan rahasia. C. Membagikan data ke teman. D. Menyebarluaskan di media sosial. Jawaban B. Menyimpan data di tempat aman dan rahasia. Soal 17. Contoh pengelolaan logistik kantor yang baik adalah A. Tidak mencatat barang keluar. B. Menyimpan barang tanpa inventaris. C. Mencatat barang keluar masuk dengan rapi. D. Membiarkan barang hilang. Jawaban C. Mencatat barang keluar masuk dengan rapi. Soal 18. Laporan kegiatan harian harus berisi A. Rencana kerja saja. B. Data dan hasil pekerjaan. C. Kritik kepada pimpinan. D. Pendapat pribadi saja. Jawaban B. Data dan hasil pekerjaan. Soal 19. Dalam administrasi kantor, laporan harus dibuat A. Jika diminta saja. B. Setiap ada kegiatan penting. C. Bila punya waktu luang. D. Hanya untuk rapat besar. Jawaban B. Setiap ada kegiatan penting. Soal 20. Manakah prinsip utama pelayanan publik? A. Menunda-nunda pekerjaan. B. Melayani cepat, tepat, dan adil. C. Mengutamakan teman sendiri. D. Hanya memilih orang tertentu. Jawaban B. Melayani cepat, tepat, dan adil. Soal 21. Dalam pengarsipan manual, sistem yang mengelompokkan surat berdasarkan abjad disebut A. Sistem subjek. B. Sistem nomor. C. Sistem abjad. D. Sistem tanggal. Jawaban C. Sistem abjad. Kita lihat pembahasannya. Sistem abjad menyusun surat berdasarkan urutan alfabet. Soal 22. Fungsi utama buku agenda dalam administrasi surat adalah A. Membuang surat yang sudah dibaca. B. Mengatur keuangan kantor. C. Mencatat keluar masuk surat. D. Menyimpan memo internal. Jawaban C. Mencatat keluar masuk surat. Soal 23. Yang termasuk media penyimpanan elektronik adalah A. Flash disk. B. Map plastik. C. Rak kayu. D. Laci besi. Jawaban A. Flash disk. Soal 24. Surat resmi instansi pemerintah harus menggunakan A. Bahasa santai, bahasa baku dan resmi. C. Bahasa gaul. D. Bahasa lisan. Jawaban B. Bahasa baku dan resmi. Soal 25.
Tujuan utama pengelolaan arsip adalah A. Membuang dokumen lama. B. Memudahkan penelusuran data. C. Membuat kantor penuh kertas. D. Membiarkan dokumen menumpuk. Jawaban B. Memudahkan penelusuran data. Soal 26. Seorang pegawai diminta mengubah data palsu oleh atasan. Sikap terbaik adalah A. Mengikuti saja perintah atasan. B. Menolak dengan sopan dan melaporkan. C. Membiarkan orang lain yang mengubah. D. Berpura-pura tidak tahu. Jawaban B. Menolak dengan sopan dan melaporkan. Soal 27. Dalam rapat tim, pendapat orang lain harus A. Diabaikan. B. Didengarkan dengan hormat. C. Dipotong sebelum selesai. D. Ditertawakan. Jawaban B. Didengarkan dengan hormat. Soal 28. Manajemen perubahan artinya A. Menolak semua perubahan. B. Menyesuaikan diri terhadap perubahan untuk kebaikan. C. Membiarkan perubahan tanpa arahan. D. Menentang perubahan dengan keras. Jawaban B. Menyesuaikan diri terhadap perubahan untuk kebaikan. Soal 29. Dalam organisasi, komunikasi efektif bertujuan untuk A. Membuat konflik. B. Meningkatkan kesalahpahaman. C. Memperjelas tujuan dan tugas. D. Mengurangi produktivitas. Jawaban C. Memperjelas tujuan dan tugas. Soal 30. Sikap menerima kritik dengan lapang dada menunjukkan A. Ketidakdewasaan. B. Profesionalisme. C. Kelemahan. D. Kesombongan. Jawaban B. Profesionalisme. Soal 31. Sikap menghormati adat istiadat lokal dalam pelayanan publik termasuk A. Tidak profesional. B. Menghargai keberagaman. C. Mengabaikan prosedur. D. Melanggar aturan. Jawaban B. Menghargai keberagaman. Soal 32. Dalam pelayanan publik, kita harus A. Memilih siapa yang mau dilayani. B. Memberikan pelayanan setara kepada semua. C. Hanya melayani yang kita kenal. D. Melayani dengan pilih kasih. Jawaban B. Memberikan pelayanan setara kepada semua. Soal 33. Pelayanan berbasis budaya artinya A. Melayani sesuai budaya setempat dengan tetap berpegang pada aturan. B. Menolak budaya lain. C. Mengabaikan adat dan norma. D. Mengutamakan budaya sendiri. Jawaban A. Melayani sesuai budaya setempat dengan tetap berpegang pada aturan. Soal 34. Mengutamakan pelayanan kepada semua golongan tanpa diskriminasi menunjukkan A. Ketidakpedulian. B. Profesionalisme. C. Pilih kasih. D. Arogansi. Jawaban B. Profesionalisme. Soal 35. Jika masyarakat mengeluh terhadap pelayanan, yang terbaik adalah A. Mengabaikannya. B. Menjawab dengan marah. C. Menyelesaikan dengan cepat dan sopan. D. Membiarkan masalah berlarut. Jawaban C. Menyelesaikan dengan cepat dan sopan. Soal 36. Arsip aktif adalah arsip yang A. Sudah kadaluarsa. B. Masih sering digunakan. C. Tidak berguna. D. Untuk dibuang. Jawaban B. Masih sering digunakan. Soal 37. Jika terjadi kesalahan administrasi, maka langkah pertama adalah A. Menyembunyikan kesalahan. B. Membiarkan saja. C. Melaporkan dan memperbaiki. D. Menyalahkan orang lain. Jawaban C. Melaporkan dan memperbaiki. Soal 38. Pelayanan publik yang baik harus mengutamakan A. Keuntungan pribadi. B. Kecepatan dan keakuratan. C. Kepentingan kelompok. D.
Kemauan pribadi. Jawaban B. Kecepatan dan keakuratan. Soal 39. Fungsi surat jalan dalam administrasi operasional adalah A. Bukti pengiriman barang atau perjalanan dinas. B. Surat perjanjian. C. Surat edaran. D. Surat permintaan barang. Jawaban A. Bukti pengiriman barang atau perjalanan dinas. Soal 40. Dokumen elektronik yang sah biasanya berbentuk A. Word biasa tanpa tanda tangan. B. PDF dengan tanda tangan digital. C. Coretan di kertas. D. Pesan WhatsApp. Jawaban B. PDF dengan tanda tangan digital. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Untuk soal-soal terbaru P3K lainnya, tetap semangat belajar, raih impianmu di tahun ini, STAR.